I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi matematika dasar yaitu pecahan dan persen. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama itu ada pecahan. Apa sih itu pecahan? Pecahan merupakan salah satu bentuk bilangan yang digunakan untuk menyatakan bagian dari suatu keseluruhan. Operasi pada pecahan yang meliputi penambahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Operasi ini memiliki aturan yang berbeda dibandingkan dengan bilangan bulat, sehingga memerlukan pemahaman yang tepat. Lanjut, yaitu ada konsep dasar dari pecahan. Yang pertama, pecahan merupakan bilangan yang menyatakan bagian dari satu keseluruhan dan dituliskan dalam bentuk A per B dengan B penyebut tidak sama dengan 0. Contohnya itu 1/2, 2/3. Yang kedua, dengan A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut, pecahan juga dapat diartikan sebagai hasil dari pembagian. Ini ada rumus dari informasi. Yang pertama, A per B sama dengan A dibagi B. Misalnya itu ada 2/2. Berarti 2 dibagi 2 hasilnya adalah sama dengan 1. Yang kedua, pecahan dapat digunakan untuk menyatakan bagian dari suatu nilai. Ketiga, penyebut tidak boleh 0. Pecahan dapat disederhanakan. Nah, yang di contoh soal, yang pertama yaitu 8/4. 8/4 di sini sama dengan 8 dibagi 4. Berapa 8 dibagi 4? Sama dengan 2. Ini juga ada. Contoh 3/5 dikali dengan 20. Di sini kita bagi dulu 20-nya sama 5. 20 dibagi 5 sama dengan 4, sehingga tersisa 3 dikali 4 yaitu sama dengan 12. Dan di sini ada yang contoh soal ketiga, ada 10/2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Konsep dasar yang berikutnya, pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai sama meskipun bentuknya berbeda. Jadi, ada konsep bahwa pecahan itu memiliki nilai yang sama dengan pecahan yang lainnya. Ini contohnya, 2/3 sama dengan 4/6 sama dengan 6/9. Kok bisa? Gimana? 2/3 dikali 2 itu sama dengan 4/6. 2 dikali 2 sama dengan 4, 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian 2/3 dikali 3 itu hasilnya sama dengan 6/9. 2/3, 6, 3 dikali 3, 9. Itu membuktikan bahwa pecahan itu bisa memiliki nilai yang sama, gitu, senilai. Ini adalah rumus atau informasi mengenai pecahan senilai. Ini bisa disederhanakan melalui proses pencarian FPB. Pecahan senilai pecahan senilai memiliki nilai yang sama. Selanjutnya kita masuk ke operasi pecahan. Operasi pecahan itu meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ada juga yang disebut dengan operasi pecahan campuran. Nah, kita masuk ke operasi pecahan yang pertama, yaitu adalah penjumlahan. Penjumlahan pecahan dilakukan dengan menyamakan penyebut terlebih dahulu. Jadi rumusnya adalah yang pertama, samakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita masuk ke contoh soal. Ini ada 1/2 ditambah 1/4 sama dengan hasilnya di sini 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Kok bisa? Di sini lihat bagian bawahnya. Di sini penyebutnya ada 2 dan 4. Kita samakan dulu 2 dan 4 ini. Gimana caranya? Kita cari angka yang memungkinkan bahwa penyebut ini bisa memiliki penyebut yang sama. 2, apakah bisa dijadikan menjadi 4? Untuk mencarinya itu kita harus mencari bisa dengan FPB juga bisa. Kita coba gimana caranya supaya penyebutnya sama-sama 4 ya, seperti di contoh ini.
2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, jadi kita coba 2 ini dikalikan dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kalau di bawahnya itu dikali 2, maka angka yang di atasnya itu juga harus dikali dengan 2. Maka 1/2 dikali 2 itu mendapatkan hasil sama dengan 2/4. Di sini penyebutnya sudah sama, karena yang di 1/4 ini penyebutnya sudah sama dengan 4, dia tidak perlu lagi dikali dengan 2. Yang perlu dikali dengan 2 adalah di bagian 1/2 aja supaya dia mendapatkan penyebut yang sama. Kalau udah sama penyebutnya, baru dijumlahkan. Nah, di sini 2 ditambah 1 berapa? 3, kemudian penyebutnya ini tetap sama. Hasilnya adalah 3/4. Di soal yang kedua ini, 2/3 ditambah 1/6 sama dengan 4/6 ditambah 1/6 sama dengan 5/6. Di sini juga sama-sama dikali 2 seperti soal yang di atas. Yaitu 2/3 itu dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4, 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi menghasilkan penyebut yang sama. 4 ditambah 1, 5, 6 ditambah 6. Nah, jadi menghasilkan 5/6. Yang selanjutnya ada operasi pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan dilakukan dengan menyamakan penyebut. Nah, jadi pengurangan ini sama caranya seperti kita ingin melakukan penjumlahan, yaitu kita lakukan penyamaan dulu penyebutnya. Ini samakan penyebut, kemudian kurangkan pembilang, dan sederhanakan hasil. Ini contoh soalnya, 5/6 dikurang 1/3. Sama dengan, nah di sini kita samakan dulu penyebutnya. Di sini kita samakan penyebutnya menjadi 6. Nah, jadi 1 dikali 3 itu sama dengan 6. Nah, di sini kemudian, 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Nah, kemudian di atasnya juga sama-sama dikali 2, yaitu mendapatkan hasil 2/6. Karena penyebutnya sudah sama, bisa langsung dikurang. Jadi 5 dikurang 2 sama dengan 3, kemudian penyebutnya tetap sama. Ini bisa disederhanakan dibagi 3, yaitu 3 dibagi 3 sama dengan 1, kemudian 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi hasil akhirnya adalah 1/2. Contoh yang berikutnya di sini ada 7/8 dikurang 1/4. Nah, hasilnya di sini kita samakan juga penyebutnya. Nah, di sini penyamaan penyebutnya itu kita ambil di angka 8. Karena 7/8 itu penyebutnya sudah 8, maka yang disamakan itu adalah 1/4. 1/4 ini kita samakan penyebutnya itu dengan kita sama-sama kalikan dengan 2. 1 dikali 2, 2, dan 2 dikali 4, 8. Setelah penyebutnya sama, maka langsung dikurangkan, yaitu hasilnya 7 dikurang 2 sama dengan 5, kemudian penyebutnya tetap sama, yaitu 8. Selanjutnya ada perkalian pecahan. Perkalian pecahan dilakukan dengan mengalihkan pembilang dan penyebut. Rumus dan informasinya di sini A per B dikali C per D sama dengan AC per BD. Dapat disederhanakan sebelum atau sesudah perkalian juga. Contoh soalnya di sini yang pertama, 3/4 dikali dengan 2/5 sama dengan 3 dikali 2 adalah 6, 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, di sini itu bisa disederhanakan lagi, yaitu dengan 6 dibagi dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, kemudian 20 dibagi dengan 2 sama dengan 10. Soal yang kedua juga sama, kita langsung, kalau perkalian itu kita langsung dikali tanpa menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6, kemudian 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, hasil 6/12 ini disederhanakan lagi dengan sama-sama dibagi 6. Nah, mendapatkan hasil yaitu 1/2. Selanjutnya ada pembagian. Pembagian pecahan dilakukan dengan membalik pecahan kedua kemudian dikalikan. Nah, di sini rumusnya A dibagi B, A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali, jadinya itu kalau pembagian itu dikali, tapi yang di sininya itu dibalik. Nah, kalau di sininya tuh pertamanya C per D, nah di sini hasilnya dibalik, yang di bawah jadi di atas. Jadi hasilnya A per B dikali dengan C per D. Pecahan kedua, nah di sini pecahan kedua dibalik kemudian sederhanakan hasil di akhir. Contoh soalnya, yang pertama
4/5 dibagi dengan 2/3 sama dengan 4/5. Ini A per B-nya tetap, nah 4/5. Kemudian di sini yang C per D-nya itu dibalik menjadi 3/2. Yang 3 di atas, kemudian 2-nya di bawah. Nah, sudah dikalikan aja, sehingga mendapatkan hasil 12/10. Nah, kemudian ini masih bisa disederhanakan dengan sama-sama membagi 2, yaitu dapat hasil 6/5. Nah, untuk cara yang soal kode juga sama, dibalik juga, kemudian dikalikan. Ini 3/4 dibagi dengan 1/2 sama dengan, ini kenapa jadi cuma 2 padahal ini adalah 1/2. Nah, karena dibalik ya, 2-nya di atas kemudian 1-nya di bawah. Karena kalau dikali 1 itu hasilnya sama, maka langsung kita tulis aja adalah 2. Jadi 2 dikali dengan 2 hasilnya adalah 6. Kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, jadi hasilnya 6/8. Kemudian disederhanakan sehingga mendapatkan hasil 3/2. Atau juga bisa juga dengan cara seperti ini. Ini 3/4 dikali dengan 2. Nah, ini 2 sama 4 kan bisa sama-sama dibagi ya. Sama-sama dibagi dengan 2. Jadi 2 dibagi dengan 2 hasilnya 1. Kemudian di sini dibagi 2 hasilnya 2. Jadi di sini masih tersisa angka 1. 3 dikali 1 sama dengan 3. Kemudian di sini masih 2. Jadi mendapatkan hasil 3/2. Selanjutnya adalah operasi campuran. Operasi campuran harus mengikuti aturan prioritas operasi. Ini ada informasi pentingnya. 1. Ikuti aturan prioritas operasi. 2. Perkalian dan pembagian didahulukan. 3. Kerjakan dari kiri ke kanan jika setara. Yang keempat, jangan langsung hitung tanpa urutan. Jadi, operasi campuran ini harus memperhatikan dari prioritasnya dulu. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke contoh soal. Sini ada soalnya yaitu 1/2 ditambah 3/4 dikali 2/3. Nah, di sini dari informasi pentingnya tertulis bahwa perkalian maupun pembagian itu selalu didahulukan. Karena itu aturan dari matematika dasar, pembagian dan perkalian itu didahulukan. Ini jadi kita hitung dulu untuk perkaliannya. 3 dikali dengan 2 hasilnya adalah 6. 4 dikali dengan 3 hasilnya adalah 4 dikali dengan 3 hasilnya adalah 12. Nah, jadi dapat hasil 6/12. Nah, 6/12 itu bisa disederhanakan dengan sama-sama membagi 6. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Kemudian 12 dibagi 6 sama dengan 2. Maka yang dapatkan hasil di sini adalah 1/2. Nah, 1/2 di sini tetap masuk ke sini, ditambah dengan hasil 1/2 di perkalian yang ini, yang telah disederhanakan. Ini 1 ditambah 1 berapa hasilnya? 1 ditambah 1 adalah 2, kemudian penyebutnya tetap sama. Nah, jadi dapat hasil adalah 2/2. 2/2 dapat disederhanakan, 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1, sehingga didapatkan hasil 1. Untuk soal yang kedua sama, nah, karena di sini ada pengurangan dan perkalian, maka perkaliannya juga dikerjakan terlebih dahulu. Di sini kita lihat perkaliannya 1/3 dikali dengan 3/5. Jadi 1 dikali 3 sama dengan 3, kemudian 3 dikali 5 sama dengan 15. Di sini kita lihat hasilnya adalah 5/6 dikurang 3/15. Sama dengan, nah ini bisa disederhanakan, yang 3/15-nya bisa disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi dengan 3, yaitu 3 dibagi 3 sama dengan 1, kemudian 15 dibagi 3, hasilnya adalah ini 5. Jadi 5/6 dikurang 1/5. Kemudian kita samakan dulu penyebutnya. Nah, didapatkan bahwa 6 sama 5 ini bisa sama di angka 30. Jadi penyebutnya disamakan menjadi 30. Nah, ini 5 dikali berapa? Nah, supaya si 6 ini bisa jadi 30. 6 ini dikali berapa? Supaya dia bisa jadi 30. 6 dikali dengan 5. Maka 6 dikali 5, 30. Kemudian 5 dikali 5, atasnya juga dikali 5, sama dengan 25. Jadi 25/30 dikurang, di sini juga
sama-sama disamakan penyebutnya. Kalau di sini tadi dikali dengan 5, kemudian di sini 5 dikali berapa bisa jadi 30 dikali dengan 6. Jadi 1 dikali 6 sama dengan 6, kemudian 5 dikali 6 sama dengan 30. Kalau penyebutnya sama, langsung aja dilakukan pengurangan, yaitu 25 dikurang 6 sama dengan 15, 30-nya tetap. Jadi 19/30. Selanjutnya ada pecahan campuran dan konversinya. Pecahan campuran adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Soalnya, ini adalah bentuk konversi dari pecahan campuran. Ini yang pertama ada pecahan campuran ke pecahan biasa. Mengalihkan bilangan bulat, bilangan penyebut, kemudian ditambah pembilang. Di sini contohnya A B per C sama dengan A dikali dengan C ditambah dengan B per C. Nah, ini adalah rumusnya. Contohnya ada 1/2. A dikali dengan C. C-nya adalah 2. Jadi 1 dikali 2 ditambah B. B-nya adalah 1. 1 dikali 2 ditambah 1 per C. C-nya 2. Jadi 1 dikali 3. 1 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian ini per 2. Jadi 3/2. Kemudian cara konversi dari pecahan biasa ke campuran yaitu dengan membagi pembilang dengan penyebut. Ini pecahannya A per B sama dengan C D per D. Ini contoh soalnya ada 7/3. 7 dibagi 3 itu sama dengan 2. Kemudian dia ada sisanya nih, 1. 3 tetap. Ini keterangannya di bawah. C itu adalah hasil bagi dari A dibagi B. Kemudian yang B itu hasil bagi A dibagi B juga. Yang B itu sisa dari pembagiannya. Kalau C itu hasil bagi, nah di sini 7 dibagi dengan 3 itu 2. Jadi kan 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, 6. Karena 7 ya, jadi masih tersisa 1, maka satunya ditaruh di atas ini. Kemudian B, penyebutnya itu tetap. Nah, ini ada contoh dari operasi pecahan campuran. Nah, operasi pecahan campuran itu juga sama. Itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Untuk caranya tetap. Untuk operasi pecahan campuran, itu pertama kita jadikan dulu pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Bisa dilihat di sini yang di operasi penjumlahan. Dia soal pertamanya, itu soal aslinya adalah dia dalam bentuk pecahan campuran seperti ini. Kemudian diubah menjadi dalam bentuk pecahan biasa. Seperti cara yang seperti ini. Campuran ke biasa. Kita ubah dulu tuh dari campuran ke pecahan biasa. Setelah diubah, nah kemudian disamakan penyebutnya. Setelah disamakan penyebutnya, baru dilakukan penjumlahan. Kemudian setelah dilakukan penjumlahan, nah di sini bisa lihat nih, ini ada hasil penjumlahannya. Nah, baru diubah lagi ke dalam bentuk pecahan campurannya. Ini contohnya. Kemudian pengurangan juga sama. Jadi pecahan campuran diubah ke pecahan biasa, kemudian disamakan penyebutnya, baru didapatkan hasil, kemudian diubah lagi ke dalam bentuk pecahan campuran. Untuk perkalian dan pembagian tetap mengikuti aturan bagaimana perkalian dan pembagiannya, tapi tetap sama, ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Ini bagaimana jawabannya? Bisa teman-teman jawab sendiri untuk latihan ya. Nah, selanjutnya ada materi perbandingan pecahan nih. Pecahan bisa dibandingkan. Pecahan dibandingkan untuk menentukan mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil. Rumusnya, samakan dulu penyebut, lalu bandingkan pembilangnya. Contoh soal nih, ada 1/2 dan 1/3. 1/2 itu kalau mau disamakan dengan 1/3 itu dia didapatkan berapa sih? Di sini didapatkan bahwa bisa menjadi penyebutnya itu 6.
Jadi 1/2 diubah ke yang duanya ini diubah ke 6, nah sama dengan 3/6. Kemudian 1/3 juga sama, samakan dulu penyebutnya menjadi 6, itu didapatkan hasil 2/6. Coba kita lihat di sini. 3/6 sama 2/6 tuh lebih besar yang mana sih? Ternyata lebih besar yang 3/6. 3/6 tadi hasilnya dari pecahan yang mana? Pecahan yang 1/2. Maka 1/2 itu lebih besar dari 1/3. Begitu. A few moments later. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagian persen. Jadi persen merupakan bentuk bilangan yang menyatakan bagian per 100. Persen sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam perhitungan diskon, keuntungan, dan data statistik. Jadi dalam matematika, persen memiliki hubungan yang erat dengan pecahan dan desimal. Hampir sama seperti pecahan biasa, tapi persen ini penyebutnya selalu per 100. Selanjutnya kita mengubah persen ke pecahan dan desimal. Jadi rumusnya X persen sama dengan X per 100. Kemudian kalau bisa disederhanakan, kita sederhanakan pecahan jika memungkinkan. Kemudian untuk desimal, geser koma 2 tempat ke kiri. Pertama, contoh soalnya. 25% sama dengan 25 per 100. Lalu kita sederhanakan menjadi 1/4. Di sini kita sederhanakan sama-sama bagi dengan 25. Sehingga menghasilkan 1/4. Lalu kita desimalkan menjadi 0,25. Selanjutnya 40% menjadi 40 per 100. Lalu kita sederhanakan sama-sama dibagi dengan 20 hingga menghasilkan 2/5. Lalu kita desimalkan menjadi 0,4. Lalu 75% kita ubah menjadi pecahan menjadi 75 per 100, lalu kita sederhanakan sama-sama dibagi dengan 25, sehingga menjadi 3/4, lalu kita desimalkan menjadi 0,75. Selanjutnya, mengubah pecahan ke persen. Jadi, pecahan dapat diubah menjadi persen dengan cara mengubahnya terlebih dahulu ke pecahan senilai memiliki penyebut 100. Setelah itu pembilangnya menjadi nilai persen. Jadi contoh soalnya misalnya 1/2. Jadi penyebutnya di sini kan 2. Jadi kita ubah menjadi 100. Jadi atas bawah kita kalikan dengan 50. Jadi hasilnya adalah 50 per 100. Yang per 100-nya kita jadikan persen. Jadi 50%. 1/4 menjadi 25 per 100. Sehingga menjadi 25%, 3/5 menjadi 60 per 100, atau 60%. 7 per 10, kita jadikan 70 per 100, sehingga menjadi 70%. Lalu, mengubah pecahan ke persen lagi, dengan rumus, ubah penyebut menjadi 100 jika memungkinkan, A per B sama dengan X per 100, atau X persen. Jika tidak bisa, gunakan desimal A per B kali 100%, lalu hasil bisa berupa persen bulat atau desimal. Ada koma-komanya begitu. Jadi untuk contoh soalnya misalkan 3/8, kita mau ubah menjadi persen, jadi 3/8 kita kalikan dengan 12,5, 8 kita kalikan dengan 12,5 sehingga menghasilkan 37,5 per 100 atau 37,5%. Selanjutnya kita akan mengubah 2/3 menjadi persen. Di sini kita bisa mengubahnya langsung dengan membagikan 2 dibagi 3 sama dengan 0,666 atau menjadi 66,6%. Lalu kesalahan umum mahasiswa adalah mahasiswa masih lemah dalam operasi pecahan, konversi, dan hubungan pecahan desimal persen. Lalu kesalahan umumnya menjumlahkan atau mengurangkan pecahan tanpa menyamakan penyebut. Kemudian pada perkalian dan pembagian pecahan sering lupa. Kemudian menyederhanakan atau membalik pecahan. Pecahan campuran sering tidak diubah ke pecahan biasa sebelum operasi. Kesalahan dalam membandingkan pecahan dan mengubahnya ke desimal.
Pemahaman persen masih kurang, termasuk saat menghitung persen dari suatu nilai. Kemudian yang terakhir, kurang teliti dan hanya menghafal langkah tanpa memahami konsep. Selanjutnya, mari kita mengerjakan contoh soalnya. Yang pertama, ubah 15/25 ke desimal. Jadi, kita tujuannya di sini mengubah 15/25 menjadi bentuk yang ada koma-komanya. Jadi, di sini saya akan mengubah penyebutnya menjadi 100, sehingga kita mengalihkan 25 kali 4 dan 15 kali 4 sehingga menghasilkan 60/100, lalu kita sederhanakan, kita coret bagian 0 di atas dan 0 di bawah, sehingga menjadi 6/10, sehingga mendapatkan hasil 0,5, 0,6. Selanjutnya, ubah 3/4 ke bentuk persen. Perlu diingat bahwa bentuk persen sama dengan bentuk pecahan biasa, tapi penyebutnya adalah 100. Jadi, di sini kita ubah angka 4 ini menjadi 100. Jadi, 3/4 sama-sama dikali 25, sehingga menghasilkan 75/100 atau 75%. Selanjutnya, kita mengubah bentuk desimal ke persen. Di sini kita akan mengubah bentuk 0,67 menjadi persen. Jadi, 0,67 kita jadikan pecahan biasa. Karena di sini ada dua angka di belakang koma, jadi tandanya ini sudah per 100. Jadi, 67/100 atau 67%. Selanjutnya, kita ubah 28% ke pecahan paling sederhana. 28% kita ubah bentuknya menjadi pecahan biasa, yaitu 28/100, lalu kita sederhanakan lagi dengan membagikan masing-masingnya dengan 4. Jadi 28 dibagi 4, 100, juga kita bagikan dengan 4, sehingga menghasilkan hasil 7/25. Selanjutnya kita hitung 40% dari 90. Jadi caranya 40% ini kita kalikan dengan 90. Di sini kita ubah bentuknya menjadi pecahan biasa. Jadi 40/100 kita kalikan dengan 90/1. Sehingga mendapatkan hasil 3600/100. Jadi di sini 00-nya kita hilangkan saja. Sehingga menghasilkan 36. Jadi 40% dari 90 adalah 36. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.